Sebagai warga negara Indonesia, kalian pasti sudah tahu kalau di negara Indonesia hanya ada 6 agama yang diakui pemerintah. Tapi tahukah kalian bahwa di negara ini ada salah satu agama yang tidak diakui tapi masih bisa eksis? Di video kali ini Mimin akan membahas sejarah agama tersebut, dari mana asalnya dan kapan masuk ke Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut mohon subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tetap terhubung dengan video-video terbaru dari kami. Awal mulai Yahudi di Indonesia, kemungkinan dimulai dari kedatangan para penjelajah Yahudi pada abad ke-7 melalui jalur sutra maritim, dan terus berlanjut seperti penjelajah dan pemukim Eropa awal, hingga masa modern di wilayah Indonesia. Agama Yahudi tidak diakui sebagai salah satu dari 6 agama resmi negara Indonesia, dan anggota komunitas Yahudi setempat, dapat memilih untuk dikosongkan atau mendaftar sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau agama lain yang diakui pada kartu identitas resmi mereka. Walau tidak mendapat pengakuan resmi sebagai agama mayoritas, Kementerian Agama Republik Indonesia tetap memperbolehkan komunitas Yahudi untuk mempraktikkan agamanya, seperti komunitas Zoroastrianisme, Shinto, Taoisme, dan lain-lain, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, dan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian besar orang Yahudi Indonesia berasal dari Eropa Selatan, Inggris, Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Timur Tengah, Afrika Utara, India, Cina, dan Amerika Latin. Yahudi di Indonesia saat ini membentuk komunitas Yahudi yang kecil, sekitar 100 hingga 550 orang, kebanyakan Yahudi Separdi dan Yahudi Mizrahi yang berasal dari Semenanjung Iberia dan Timur Tengah. Sedangkan jumlah orang Indonesia keturunan Yahudi bisa mencapai ribuan, yang kebanyakan tidak mempraktikkan agama Yahudi. Saat ini, salah satu komunitas orang Yahudi Ortodoks yang terbuka di Indonesia, tinggal di Sulawesi Utara. Melalui tulisan Musafir Abu Zaid Hasan Al-Sirafi, tentang pembantaian Guangzhou dalam pemberontakan Ansi di abad ke-7, menandakan sudah adanya komunitas Yahudi di Cina, setidaknya di Guangzhou, pelabuhan yang menghubungkan Cina dan India. Kapal dagang untuk pelabuhan tersebut diperkirakan akan melalui wilayah Indonesia. Karena iklim setempat berupa angin muson, memerlukan kapal untuk berlabuh berbulan-bulan, di berbagai pelabuhan antara kedua lokasi tersebut, seperti di Semenanjung Malaya dan perairan Sumatera. Gambaran yang lebih pasti berasal dari penulis Persia, Buzuk bin Sahriyar di kitab Ajaib Al-Hin Barihi wa Bahrihi wa Jazairihi, hal menakjubkan mengenai daratan, lautan, dan kepulauan Al-Hin yang ditulis pada abad ke-10. Dia menulis seorang Yahudi dari Oman bernama Ishaq bin Al-Yahudi, yang melakukan perjalanan ke Cina dan sempat singgah di Sarira, atau Serbosa, atau Sribusa, mungkin itu adalah kerajaan Sriwijaya. Bukti lain dapat dilihat berdasarkan catatan dari Ibrahim bin Musa bin Maimun atau Avraham bin Harambam, Abraham Maimonides, seorang pemimpin Yahudi Kairo abad ke-13, mengeluarkan fatwa tesufa bagi seorang istri yang dalam posisi aguna atau terikat, karena ditinggal suaminya yang merupakan pedagang dari Aden ke Bilad Al-Hin atau India, yang kemudian meninggal dalam perjalanan kembali. Menariknya adalah, ia merupakan pedagang kapur barus atau kafur dari Fansur, di Sumatera. Bukti-bukti tersebut menandakan adanya kaum Yahudi yang terlibat dalam perdagangan dengan wilayah Indonesia di masa lalu. Pada tahun 1850-an, Musafir Yahudi Jacob Safir adalah orang pertama yang menulis tentang komunitas Yahudi di Hindia Belanda setelah mengunjungi Batavia, yang sekarang Jakarta. Dia telah berbicara dengan seorang Yahudi lokal, yang memberitahu tentang 20 keluarga Yahudi di kota itu, dan beberapa lagi di Surabaya dan Semarang. Sebagian besar orang Yahudi yang tinggal di Hindia Belanda pada abad ke-19, adalah Yahudi Belanda yang bekerja sebagai pedagang atau berafiliasi dengan rezim kolonial. Anggota komunitas Yahudi lainnya adalah imigran dari Irak atau Aden. Pada tahun 1930, sensus pemerintah Hindia Belanda mencatat ada 1095 orang Yahudi. Pada akhir tahun 1930-an,
jumlahnya meningkat hingga 2.500 orang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan wilayah lainnya. Tapi pada saat Perang Dunia II, jumlah Yahudi di Hindia Belanda diperkirakan sekitar 2.000 jiwa, umumnya orang Yahudi Indonesia, terutama yang keturunan Belanda dan Eropa, sangat menderita di bawah pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka diasingkan, dan mereka juga dipaksa untuk bekerja di kamp penampungan. Walau dalam pertempuran Surabaya, Charles Musri yang merupakan keturunan Irak, ikut berjuang bersama laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Setelah perang, orang Yahudi yang dilepas banyak menemui berbagai masalah, oleh berubahnya situasi politik di Indonesia. Pada tahun 1950-an, proses nasionalisasi perusahaan asing oleh Soekarno, selain itu situasi politik mancanegara seperti Perang Israel-Palestina, menyebabkan banyaknya migrasi orang Yahudi dari Indonesia. Bukannya kembali ke Belanda, kebanyakan mereka memilih bermigrasi ke California Selatan di Amerika Serikat, sedangkan kebanyakan keturunan Irak bermigrasi ke Melbourne, Australia. Tapi komunitas Yahudi keturunan Irak yang juga memiliki keturunan Indonesia, menetap lebih lama di Surabaya, walau akhirnya banyak bermigrasi ke Israel pada tahun 1958. Komunitas orang Yahudi di Israel yang berasal dari Hindia Belanda dan Indonesia, mendirikan organisasi Tempo dulu di bawah Shoshanna Lehrer. Pada masa pemerintahan Orde Lama, agama Yahudi sempat diakui di KTP, dengan nama Hebrani, walau sejak Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 oleh pemerintah Orde Baru, Yahudi diminta untuk berasimilasi dengan penduduk lokal, dan dikategorikan dalam sensus dengan agama lain. Sejak lengsernya Orde Baru, dan mulainya era reformasi, beberapa keturunan Yahudi mulai mengidentifikasi diri mereka, dan mulai mempraktikkan agama Yahudi kembali, terutama pada komunitas di Sulawesi Utara. Sejarah, asimilasi dan perubahan populasi, karakteristik sosial, dan budaya Indonesia, berkontribusi pada asimilasi. Kebanyakan orang Yahudi Indonesia, mengubah nama mereka menjadi nama orang Indonesia. Orang Yahudi diwajibkan untuk mengubah nama dan kepercayaan mereka. Sejak era reformasi, beberapa keturunan Yahudi mengubah namanya lagi dan mulai mempraktikkan agama Yahudi, terutama bagi komunitas di Sulawesi Utara. Keberadaan agama di Indonesia diatur oleh pemerintah. Orang Yahudi Indonesia menghadapi tantangan untuk mendeklarasikan agama di KTP, atau kartu tanda penduduk. Setiap warga negara yang berusia di atas 17 tahun, wajib membawa KTP yang mencantumkan agama pemegang KTP, dan Indonesia hanya mengakui 6 agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak orang Yahudi yang mendaftar sebagai orang Kristen, walau ada pula yang mengosongkan kolom agama pada KTP. Diperkirakan 20.000 keturunan Yahudi masih tinggal di Indonesia, meski banyak yang kehilangan identitas sejarahnya. Karena sebagian besar orang Yahudi Indonesia sebenarnya juga merupakan keturunan dari Belanda, Eropa Selatan dan Timur Tengah, bahasa yang digunakan oleh mereka termasuk bahasa Indonesia, Melayu, Arab, Ibrani, Portugis, dan Spanyol. Sinagoge, komunitas Yahudi di Indonesia sangat kecil, dengan sebagian besar anggotanya tinggal di Sulawesi Utara dan sebagian kecil lagi di ibu kota Jakarta dan Surabaya. Banyak pemakaman Yahudi masih ada di seluruh negeri seperti di pemakaman Kerkhof di Aceh, Semarang dan Surabaya, di Pangkal Pinang Pulau Bangka, Palembang Sumatera Selatan, juga Pineleng dan Matungkas di Sulawesi Utara. Berdasarkan penelitian Zainal Abidin, komunitas Yahudi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu aliran Ortodoks dan Reformasi, atau disebut juga liberal. Kelompok Ortodoks berpusat di Tondano, di bawah pimpinan Rabi Yaakov Baruch. Sedangkan kelompok kedua terbagi menjadi konservatif, reformasi, dan rekonstruksionis yang bergabung dalam satu organisasi United Indonesia Jewish Community, seperti Rabi Benjamin Major Verbrugge, yang membawa 6 para rabi untuk komunitas kecil di Ambon, Jakarta, Jayapura, Timika, dan Manado.